Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, di saat ini kita sedang proses untuk melakukan menuju kepada predikat yang sangat dimuliakan Allah, yaitu takun. Proses yang kita lakukan saat ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan sebagaimana tuntunan di agama Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad yang sahihah maqbulah. Ibadah pokok yang sekarang kita lakukan adalah puasa. Kemudian ibadah-ibadah penunjang puasa itu ada membaca Al-Quran, ada qiyamul lail, ada sedekah, kemudian ada iktikaf, ada juga malam Lailatul Qadar. Nah, di kesempatan ini kami sampaikan bahwa surga jannah itu adalah merindukan 4 orang yang punya profesi yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu merindukan kepada 4 orang yang punya perilaku. Perilaku apa? Yang pertama adalah talil Quran. Surga itu merindukan kepada orang yang punya perilaku membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhil lisan. Orang yang punya perilaku menjaga lisannya itu adalah dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makanan terhadap, kalau bahasa letternya ya lapar, tapi tidak kemudian yang butuh makan itu hanya yang lapar. Butuh makan kan semua orang. Jadi ya, yang memberi makan lah terhadap orang itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah wasyaimi fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang yang dirindukan oleh surga itu kita semua ini berarti. Kita semua kan? Ya, kita semua masuk. Yang pertama tadi kan talil Quran. Kita sebagai umat Islam, kebetulan warga Perserikatan Muhammadiyah, tentang Al-Quran itu ada 2 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Nah, tilawah itu sendiri ada 2. Satu adalah tilawah lafziyah, artinya membaca, memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid.
Yang kedua adalah tilawah hakimah, memperhatikan apa yang ada kandungan di dalam ayat itu sendiri. Ya, ini Al-Quran. Warga Perserikatan Muhammadiyah sesuai dengan muktamar yang ke-47 di Makassar kemarin, khususnya warga Muhammadiyah terhadap Al-Quran khusus membaca, itu punya program one day one juz. Ya, 1 hari 1 juz. Nah, itu membaca. Sekarang kalau kita evaluasi di bulan Ramadan ini, bagaimana kira-kira? Ya, tentang membaca. Kemudian Al-Quran itu sendiri yang kedua adalah tadabur. Tadabur itu artinya membaca sesuai dengan kaidah ilmu membaca Al-Quran yang namanya tajwid. Kemudian mengalih bahasakan, sebab Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga harus kita alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Setelah menjadi bahasa Indonesia kita tahu, maka apa langkah kita tadabbur yang ketiga adalah memahami. Setelah memahami, langkah yang berikutnya adalah meyakini. Itu diyakini, itu isi Al-Quran itu diyakini. Tidak hanya diyakini, kemudian langkah yang berikutnya adalah diterima. Jadi tahapan-tahapan itu. Setelah diterima, ya, itu diamalkan. Setelah diamalkan adalah dibelajarkan. Kalau kita melihat Ramadan ini khusus berbicara tentang talil Quran, sudah tentang membaca tadi sudah, kemudian tadabbur langkah-langkahnya itu. Yang pertama adalah membaca dengan baik tadi, yang kedua alih bahasa. Setelah alih bahasa mengetahui maknanya, paham terhadap apa yang dimaksud, diyakini yang dimaksud itu sendiri, diterima, kalau itu perintah diamalkan, kalau itu larangan ditinggal. Kemudian langkah yang terakhir tadabbur itu adalah membelajarkan. Ya, ini baru Al-Quran itu. Kemudian kalau kita warga Perserikatan Muhammadiyah yang diamanatkan muktamar 47 di Makassar itu tentang membaca Quran one day one juz, ya. Sedangkan kita juga tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dibaca itu bagian daripada ibadah. Barangkali fadilah membaca Al-Quran bisa dibicarakan di lain kesempatan. Itu. Kemudian yang kedua hafidhul lisan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, lisan adalah sangat berbahaya dan lisan sangat memberikan keuntungan. Kelihatannya memang ya kecil itulah, tapi dikala kita tidak bisa mengendalikan lisan itu sendiri, maka ya hancurlah kita. Sehingga Rasulullah sampaikan termasuk bagian yang dirindukan oleh surga itu adalah yang bisa menjaga lisannya. Pendek kata, kita berbicaralah yang baik, yang bermanfaat. Kalau tidak bisa berbicara yang baik dan manfaat, maka diamlah. Falyakul khairan auliyasmut. Ya, itu tulisan. Kemudian yang ketiga, setelah kita hafidhil lisan, wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an itu bahasa Jawa kromone itu lomo. Ya. Tetapi juga dikendalikan oleh istilah-istilah Jawa juga. Ojo medit, ojo globo. Ya, jadi jangan terlalu medit, tapi juga jangan terlalu lomo, sehingga tengah-tengah sak mejono. Ojo util banget, ning yo ojo lomo banget. Sehingga Rasulullah memberikan batasan pada beliau saat ditanya oleh sebuah sahabat bahwa harta bendanya banyak, mau diserahkan pada Rasulullah secara keseluruhan untuk dakwah itu sendiri.
Rasulullah tidak mau menerima. Alasannya apa? Bolehlah kamu menyerahkan harta bendamu itu, tetapi jangan sampai lebih dari sepertiga kekayaanmu secara keseluruhan. Sebab ingat, kamu juga punya anak, kamu punya saudara, dan seterusnya, atau ahli waris yang memang berhak untuk memiliki hartamu itu. Ya, sehingga kan kita juga tidak boleh terlalu blobo, itu juga tidak boleh, terlalu lomo itu tidak boleh. Kita sedang-sedang saja. Ini tentang itu. Kemudian kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang berupa harta benda, namanya mengibadahkan harta benda. Mengibadahkan harta benda itu sesuai dengan Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 245 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya. Allah menahan dulu, Allah melapangkan rezekinya, dan kepada Allah lah orang itu akan dikembalikan. Nah, ini bagus juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah tegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibadah pokok yang namanya puasa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berharap ridha Allah, Allah akan memberikan maaf dosa 1 tahun yang lewat. Ini satu hal yang perlu kalau panjenengan perhatikan. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan kapan itu puasa, ya ayyamam ma'dudat. Harinya telah ditentukan untuk tahun ini di 1441 Hijriah 1 bulan. Insya Allah usia bulan ini 30 hari. Kalau kita ambil cepat ya kita 1 Syawal nanti akan jatuh pada hari Ahad. Ya. Kalau itu Jumatnya nanti Jumat Pon, Sabtu Wage, Ahadnya Kliwon. Ya, kalau sudah ketemu Ahad Kliwon, berarti 1 Syawal di 1441 Hijriah akan datang. Di hari-hari yang telah ditentukan dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Nah, kebetulan maridon awala safarid, pergi atau sakit, ya bolehlah tidak berpuasa, tapi jangan membuat dokter sendiri. Kalau itu sakit ya periksakan dokter, sehingga dokter merekomendasikan untuk tidak berpuasa. Itu rekomendasi dokter, bukan rekomendasi bapaknya, bukan rekomendasi ibunya, bukan rekomendasi anaknya. Kalau sakit tidak puasa itu rekomendasinya dokter. Ini supaya kita anu ya, jangan kemudian masuk angin batuk-batuk, wah kura poso mbokmu, jangan gitu, udah bisa. Tidak bisa itu pakai aturan main itu. Periksakan oleh dokter. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, komponen-komponennya ada lemah, ada yang lemah, maka untuk istirahat tidak berpuasa dulu. Kemudian ketika pergi juga begitulah, pergi ya tidak kemudian kalau saya ngemplak ke Boyolali atau tidak puasa itu ya tidak etis lah. Ya kira-kira bepergian ya 83 kilo kira-kira begitu. Dengan kendaraan lambat. Bukan kendaraan yang serba mewah seperti sekarang, kendaraan lambat. Bolehlah kita berpuasa. Kemudian kapan kita yamin ayamin ukhor, kita akan ande puasa kok sakit, ya kita akan mengganti qadha di hari lain.
Hari lain itu kapan? Ya sejak tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal 30 Sya'ban atau Ruwah. Yeah. Sampai dengan tanggal 30 Sya'ban atau Ruwah. Ini. Jadi kita sendiri tahu dengan min ayamin ukhar itu. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau karena sesuatu dan lain hal, walaupun itu di bulan lain kebetulan tidak ada kemampuan untuk berpuasa ya karena pemeriksaan dokter, ya bolehlah memberikan fidyah terhadap miskin. Fidyah itu adalah memberi makanan terhadap fakir miskin. Satu hari untuk satu orang ya bisa diperhitungkan sendiri. Makan pagi, makan siang, makan sore, satu hari. Sudah barang tentu itu tinggal kondisi kondisional atau dimensional. Kalau di Boyolali ya satu kali makan ya 25.000. Kalau 3 kali makan ya berarti 75.000. Pilih kuwi, siapa boleh pilih. Ya, karena itu untuk orang sakit tidak bisa melakukan puasa karena memang komponennya kalau sakit itu mengkhawatirkan. Gitu loh. Ya, sehingga tentang puasa itu sendiri ya memang kita harus juga tahu juga. Di bulan Ramadan tidak sakit, tidak pergi, kok tidak puasa? Ora loro, ora lunga, ning kok ora poso. Namanya kibir. Kibir itu sombong. Tidak ada tempat yang layak orang yang sombong itu kecuali neraka. Nah, ini loh. Ini juga kita pikir, ya kita introspeksi anak-anak kita kayak apa. Baru kita masuk lingkungan, waduh. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, justru yang sumara adalah sumara tidak berpuasa. Jadi di mana-mana tempat itu sumaraknya sumara yang tidak berpuasa, bukan sumara puasa. Ini satu hal yang barangkali menjadi pemikiran kita bersama. Lagi-lagi sekarang sedang dalam kondisi yang khawatir. Yang dikhawatirkan itu apa? Sesuatu yang tidak ada. Artinya sesuatu yang abstrak, tidak tampak. Menurut saya juga harus dihadapi dengan sesuatu yang abstrak juga. Maksudnya bagaimana? Di samping kita mempersiapkan mewaspadai dengan akademik lahiriah, kalau masjid ya digulung karpete, siapkan air, siapkan cuci tangan, kemudian ditata softnya, pakai masker dan seterusnya. Lah itu menurut saya adalah usaha-usaha lahir secara akademik. Maka perlu dilakukan dengan usaha-usaha batin, dengan sholat, berdoa, ya, sholat dan berdoa kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau panjenengan ya itu kan. Ya itulah kira-kira. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Insyaallah dari yang dirindukan surga itu semuanya kita masuk. Membaca Qur'annya oke. Baca Quran kan oke. Walaupun sampai sekarang udah khatam berapa kali nih kira-kira? Pak baru akan kapan rampungnya? Kemudian hafidz lisan, kita lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik. Kita bagian dari orang yang suka memberi, ya. Tapi juga lebih suka menerima. Daripada memberi, lebih suka menerima itu. Kemudian yang keempat adalah kita sedang melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kita bisa lakukan puasa dengan tuntas. Setelah tuntas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Itulah kira-kira. Jadi ya tidak kira-kira, itu memang Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Sempurnakan bilangan puasa itu sendiri. Ya, setelah disempurnakan bilangan puasa itu, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkanlah asma Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kamu, la'allakum tashkurun. Ya, kita semua dikatakan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih, tahu dirilah. Tuh. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara. Insyaallah di lain kesempatan kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan itu karena saya sendiri, benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.